Pernah nengok kok pecah di TV, lama-lama kok TV pecah YouTube. Nah itu tadi. Jadi Wanto ngerasa dah akhir-akhir ini acara TV kayak YouTube, podcast ada buktinya. Iya, podcast. Nah itu kan dari YouTube. Iya. Terus tuh ada yang misalnya ini dia 5 binatang unik di dunia. Nah itu kan kayak ini YouTube. Dari YouTube ya. Nah, dari YouTube. Nah, cak podcast itu mana? Coba deh, lanjut pecah nak ngebawa YouTube ke TV. Membawa YouTube ke TV dengan settingan yang lebih dibikin lagi dan juga pengontrolan kata-kata. Kalau di YouTube mungkin agak bebas ya ngomongnya. Kalau di TV tidak bisa kita ngomongin sponsor, merek-merek kan. Kalau di YouTube masih bisa kita ngomong merek-merek sponsor. Tapi gayanya sama diambil. Gaya-gaya itu. Karena sekarang uang lebih nonton YouTube dah. Jadi TV melui langkah-langkah YouTube. Biar dengan harapan bakal ditonton kan? Iya, dengan harapan bakal ditonton. Tapi menurut aku sih, kalau beberapa penonton yang cerdas lah menurut aku, yang pinter, yang otaknya berjalan lah. Iya. Dia lebih nonton konten-konten kreator yang memang originalitas yang apa dari YouTube. Ada kan beberapa, apalagi kalau misalnya kayak channel-channel game, channel-channelnya yang podcast. Itu kan aku namanya gak kate di TV, cuma di YouTube kayak stand up komedi zaman sekarang kan kalau stand up komedi kan zaman dulu kan ada lombanya kan. Kalau sekarang kan agak berkurang ya aku. Tapi ada juga cuman dia lebih berkreasi itu di YouTube itu yang lebih ditonton. Kalau dia misalnya ditarik TV mungkin tidak selucu dan seluasa dia berekspresi di YouTube karena banyak batasan. Dibatasi memang. Jadi lebih balik lagi, uang tetap balik lagi ke YouTube. Jadi memang banyak artis yang beralih ke YouTube ya. Kecuali kalau misalnya kebijakan dari TV berubah, jadi kayak kebijakan YouTube dapat disensor, boleh ngomong ini itu. Mungkin uang nggak lagi nonton TV. Cak nggak bisa. Tetap akan cak itu. Malah bakal lebih parah lagi. Cak itulah cak juga ke podcast sekarang ada TV kan. Cak siapa? Program siapa? Raffi Ahmad ya? Program Raffi Ahmad. Terus menurut Wanto kita beralih ke sinetron. Menurut Wanto sinetron sekarang nih cak mana? Dibanding sinetron zaman dulu. Sinetron zaman sekarang lebih karena kebutuhan dah kalau sinetron zaman sekarang. Kebutuhan nyari duit. Kualitasnya siapa namanya? Enye ya kualitasnya dah. Kan mau sekarang lebih nonton drama Korea. Drama Mandarin ya kan. Dorama dari Jepang. Atau TV series dari barat. Kalau itu kalau mereka kira-kira nonton sinetron kita deh. Kayaknya tidak. Soalnya terlalu kalau aku nonton sinetron zaman sekarang aku galak juga sih. Aku tidak senang sinetron tapi memang galak sering memperhatikan kalau sinetron zaman sekarang nih lebih ke lebih ke banyak konflik, terlalu banyak konflik. Jadi kita bingung ini konflik yang mana yang nak dijingung. Yang lebih lucu lagi karakter utamanya bisa diganti. Iya ya. Jadi bisa karakter utamanya ini sampai berapa episode tiba-tiba habis kontrak berubah. Iya ganti wongnya yang tadinya kecelakaan aku dia omongin kecelakaan jadi operasi plastik. Jadi cak mata ini ada. Iya terus belanja terus nanti habisnya ratusan ribuan. Iya sampai ribuan nih. Yang lebih lucu lagi sekali tayang 2 episode 102 dan 103. Sekarang cek itu sinetron. Iya apa cek 102 strip 103. Mungkin oleh terlalu panjang dah di TV. Mungkin jadi 2 jam dah sinetron itu. Lebih dari 2 jam malahan. Se-episode ya. Berarti sekarang TV itu kurang program dah hari dah. Tidak sih? Ya tapi mungkin karena dia perpanjang episode itu karena banyak yang nonton bisa jadi ratingnya naik. Jadi ratingnya naik. Yang nontonnya aku tidak ngerti juga sih aku. Iya.
Mama aku kan. Ya sekarang kan banyak nonton sinetron kan ibu-ibu. Ibu-ibu. Sebenarnya kalaupun ada drama dari luar negeri, mungkin ibu-ibu juga lebih nonton drama dari luar negeri. Kayak sekarang kan lebih banyak TV-nya ke drama Korea. Ya ditonton drama Korea. Ini India. Tapi aku beda dengan drama Korea sama sinetron Indonesia. Ngapa kok sinetron Indonesia kayak Terlalu panjang ya bukan sih episodenya. terlalu terlalu pecah, tidak diseriusi cek itu. Iya, ceritanya tidak dalam. Iya, ceritanya tidak dalam. Kalau drama Korea kan pecah kita. Kalau kita nontonnya memang dari awal sampai akhir sampai menyentuh hati cek itu. Terus juga episodenya tidak banyak. Iya, episode tidak banyak. Episodenya tidak banyak, jadi tidak bosen waktu. Iya. Apa ada bisa aku Indonesia bikin cerita Tayang seminggu 2 kali, misalnya kan seminggu sekali. Episodenya cuma misalnya 20, 25, 18. Kalau sinetron Indonesia kan tiap hari. Tiap hari. Tiap hari. Tiap hari lama pula durasinya. Dari minggu ketemu minggu ya. Tapi masih diputar, berarti ada yang nonton. Ada yang nonton. Kalau iya setahu aku ya, kalau misalnya sinetron itu tidak laku, dia paling cepat habis. Paling cepat ditamati, langsung diganti sinetron lain. Sinetron Indonesia ini terlalu kelihatan bohongnya. Tidak sih? Iya. Contohnya Putri Duyung. Putri Duyung kelihatan nih aku tuh yang malah kakinya kelihatan. Beda dengan ada yang diputar di Indonesia. Yang mainnya siapa? Lee Min Ho. Kan itu kan ada Putri Duyung juga kan. Iya. Nah tapi kan Putri Duyung itu memang dibuat kostum itu sedemikian rupa sampai benar-benar pecah, tidak kelihatan kaki. Bagusnya kostum Duyung. Berarti balik lagi ke kualitas. Iya, kualitas kali ya. Dan benar-benar untuk serius yang ngomong di balik layar itu. Jadi sinetron kita tuh lebih penting ke kuantitas jumlah penontonnya. Jumlah penonton terus tuh yang penting ditonton. Iya, kualitasnya miring kali ya. Tidak sih. Miring. Tidak tegak ya. Tidak keras dan ngancem. Miring ya. Wong individu punya tim dewek yang mampu bikin film sekarang justru lebih bagus ceritanya ditonton untuk dinikmati daripada yang memang sudah PH besar yang ada di TV yang acaranya cek itu lah. Apalagi FTV cek itu masih cerita azab ya kaget apa yang azab lagi cewek miskin cowok kaya cowok miskin cewek kaya cek itu sih yang ketemu kaget apa ceweknya bebek kan cowoknya tuh yang istrinya selingkuh yang istrinya selingkuh terus suka nikah banyak cek itu lah paling mereka nih beda kayak besok di Putri yang cek itu lagi beda aktor sama aktrisnya ceritanya sama banget inti ceritanya sama intinya sama jadi kedepannya kesibukan menikmati apa yang ada di depan mata apa yang sudah ada. Cuman aku kepengen kaget misalnya ada suatu saat ada rezeki ya pengen juga dunia entertain pengen juga jadi pengusaha. Oh jadi kalau ada rezeki di ada gawe. Jadi ada usaha ya. Ada gawe jam berapa ada gawe? Ada gawe. Masih di reschedule. Ini apa tuh? Lupa jam tayang. Lupa jam tayang mungkin schedule ulang kali. Kita tak tahu juga sih. Yang pastinya pesan-pesan Wanto untuk para entertainer terutama yang zaman sekarang ini supaya lebih maju kayak itu. Lebih kreativitasnya lebih ditingkatkan. Kreativitas yang pastinya lebih ditingkatkan dan juga harus konsisten. Mungkin kaget next kedepannya kita akan membahas lebih tentang kreativitas para entertainer. Kayak misalnya kemarin sempat ada yang mungkin menurut aku terlalu berkreativitas sampai ngeprank sampah. Iya ya. Nah itu kita bakal bahas lagi. Itu kan kreativitas kan? Sejam dah yang sudah. Sejam, 2 jam ya sudah. Oke. Itu podcast kita kali ini. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Jangan lupa tidak perlu di like, tidak perlu di komen, apalagi di subscribe kecuali kita punya pemikiran yang sama. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa minggu depan.